lautan dengan palma di tangan. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan. Gemuruh sorak dan sorai, Kristus Raja damai. Halo. Selamat pagi. Selamat datang dan selamat bergabung bagi keluarga tamu yang hadir pada saat ini, juga warga jemaat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam panggilan berbakti. Hari ini kita memperingati kisah masuknya Yesus ke Yerusalem. Matius pasal 21 ayat yang 7 dan sampai 9 menuliskan, mereka membawa keledai itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan jubah luar mereka, dan Yesus pun duduk di atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menebarkannya di jalan. Orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya jadi belakang berseru, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Marilah kita menyambut dia sambil mengenangkan peristiwa yang menyelamatkan kita itu. Seteru Zakaria 9 ayat yang ke-9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban. Kini marilah kita menghayati peristiwa masuknya Tuhan Yesus ke kota Yerusalem itu. Kita ungkapkan rasa syukur kita melalui kebaktian saat ini. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama menyanyikan bersama malaikat di surga. Kita nyanyikan 2 kali sambil kita melambaikan daun palem. Surah
menghayati dua peristiwa yang terkait dengan Tuhan Yesus. Yang pertama adalah Minggu Palma itu sendiri, yang kedua adalah Minggu Sengsara. Kedua peristiwa ini dapat dilihat sebagai satu kesatuan yang terhubung satu dengan yang lain. Minggu Palma menggelorakan semangat kegembiraan dalam menyambut Tuhan Yesus yang masuk ke Yerusalem. Dalam liturgi saat ini kita menunjukkan melalui daun-daun palem yang kita dengarkan tadi bahwa Minggu Sengsara akan datang dan mengingatkan kita bahwa pada hari ke depan derita demi derita akan dialami Tuhan Yesus dengan puncak kematiannya di atas kayu salib. Semua itu dilakukan karena kesetiaannya kepada Allah Bapa. Mari kita mengambil saat teduh, kita menyadari keberadaan Tuhan dalam kebaktian ini. Kiranya Minggu Palma ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Umat kami silakan duduk. Umat yang terkasih, sesuai dengan ayat PKJW untuk minggu hari ini yang menjadi tema apa adalah bersemangat membawa damai. Jadi pekan suci ini menghadirkan Yesus sebagai Ratu Adil. Kalau dalam istilah mitos Jawa, tapi waktu sudah tidak adil dengan istilah Ratu Adil. Jadi digambarkan di sini Yesus datang bukan dengan kekuasaan, bukan dengan kekerasan. Untuk menyatakan kebesarannya, justru Yesus datang dengan kerendahan hati, dengan penampilan yang sederhana. Bahkan di saat-saat terakhir Tuhan Yesus menunjukkan dengan membasuh kaki para murid-muridnya. Sebuah teladan bagaimana menjadi pelayan yang sejati, padahal dia adalah raja. Bapak Ibu, tentu saja teladan yang Tuhan Yesus berikan bukan hal yang mudah buat kita anak-anak Tuhan untuk mendapatkan sebuah perasaan damai sejahtera yang diberikan seperti Tuhan Yesus. Tentu menjadi pergumulan kita selalu sebagai anak Tuhan. Untuk itu marilah kita mohon kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Kita akan menyanyikan lagu pujian PKJ 203, baiknya yang pertama dan kedua, yang judulnya Ada Damai Sejahtera. Yeah.
Seperti yang kita semua ketahui, setelah Minggu Pamarum, Tuhan Yesus masih Minggu Sengsara. Ketika Minggu Pamarum, Tuhan Yesus didudukkan secara luar biasa, seperti yang bersaudara Galaga dan mengatakan Hosana, diberkatilah Allah yang mati. Sebuah pengakuan yang luar biasa yang diterima Tuhan Yesus ketika Minggu Pamarum terjadi. Tetapi kita juga mengetahui bahwa 2-3 hari ke depan Tuhan Yesus akan ditangkap dan diadili. Sebuah ironi yang luar biasa ketika Minggu Pamarum semua berteriak mengagungkan kebesaran Tuhan Yesus. Tetapi beberapa hari kemudian mereka semua berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Kita berada posisi di mana? Apakah kita seperti beberapa orang yang tetap setia ketika Minggu Pamarum mengeluhkan Tuhan Yesus, kemudian ketika sengsara juga tetap mengakui bahwa dia adalah Tuhan? Tetapi sejarah membuktikan tidak semuanya setia. Ketika Minggu Pamarum mereka begitu berharap akan kekuasaan Tuhan Yesus yang akan mengalahkan kekaisaran Romawi. Tetapi ketika Yesus ditangkap, harapan itu menjadi sirna. Apakah kita seperti orang-orang yang berteriak salibkan dia? Karena ternyata ketika kita mengikut Yesus, harapan kita juga tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita berharap ketika Yesus menjadi Raja kita, dia akan memenuhi segala keinginan kita, memenuhi segala ekspektasi kita yang baik-baik. Tapi ternyata tidak. Seringkali kita juga menyalibkan dia dengan cara kita masing-masing. Setiap kita punya dosa-dosa dan kesalahan yang selalu saja kita lakukan berulang-ulang. Tentu saja ini menyedihkan hati Tuhan, tapi kita tahu Dia Maha Pengasih. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 22, saya bacakan. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat dirimu. Tentu saja kita semua pasti berniat memberikan yang terbaik buat Tuhan, dan kesalahan-kesalahan yang selalu kita lakukan membuat sedih hati Tuhan. Oleh karena itu, marilah saat ini kita akan mengakui segala dosa dan kesalahan kita, kelemahan kita. Kita akan mengakui segala kesalahan kita dan mengakuinya melalui nyanyian Hidupmu Berharga. Mari kita hayati pujian ini. Sebuah pujian yang luar biasa kalau kita berdoa. Thank you.
3 ayat yang keempat dan 5. Sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggunginya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulang, dipukul dan disakiti Allah. Akan tetapi dia ditikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Ajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya, dan karena hidup-hidupnya kita disembuhkan. Sebuah berita yang luar biasa, karena hidup Tuhan Yesus kita dilayakkan minggu pagi hari ini di muka maruh kita menghadap Tuhan dan pengampunan yang luar biasa. Mari Bapak Ibu, perasaan damai sejahtera karena pengampunan kita sebarkan di sekitar kita. Kami undang Bapak Ibu saling berjabat tangan dengan kanan kirinya dan mengucapkan salam damai. Silakan tempat duduk. Kita akan masuk kepada pelayanan firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita di dalam firman Tuhan supaya Tuhan disiapkan oleh Tuhan kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Bapa yang sudah mengampuni kami dan melayakkan setiap kami tempat ini untuk berdatang ke yang kudus. Sungguh kami berterima kasih ya Tuhan, oleh karena pemurahan-Mu kami layak untuk hadir di tempat ini. Dalam kesalahan dan dosa-dosa kami, biarlah kami bertobat, dan kami punya kemauan yang sama boleh menyenangkan hati Tuhan. Pagi hari ini kami juga rindu belajar akan firman Tuhan. Biarlah hikmat yang karena Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, menguasai setiap kami tempat ini, menguasai hati kami, pikiran kami, sehingga apapun yang tersampaikan bukan pikiran kami sebagai manusia, tetapi sungguh hikmat Allah yang boleh memberi kekuatan dan mengubahkan setiap kami yang dalam tempat ini. Karena itu Tuhan, sekali lagi, hadirlah anak-anak kami, berfirmanlah, biarlah kami semua anak-anak-Mu belajar untuk mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, dalam menghayati kisah dielulukannya Tuhan Yesus yang masuk ke kota Yerusalem, marilah kita bermazmur dari Mazmur 118. Kita akan menyanyikan secara responsorial atau bersahutan. Oh
Inilah permulaan Injil Kristus. Kami undang umat bangkit berdiri. Kita akan sama-sama baca firman Tuhan pada hari ini yang terambil dari Matius 21 ayatnya yang pertama sampai ayat 11 yang judulnya adalah Yesus ditirukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambak, dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, dan Ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada Putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengabarkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menjawab, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Amin. Maka silakan duduk. Kita akan menyaksikan sebuah drama musical. Keesokan hari, kemudian orang yang akan merayakan Paskah melihat bahwa Yesus akan datang ke Yerusalem. Maka mereka mengambil dan bermohon, lalu pergi menyambut Dia dan bersorak-sorak, "Pujilah Allah, diberkatilah Dia yang datang bersama Tuhan. Tuhan memberkati Raja Israel." Yesus mendapat seekor keledai dan menungganginya, seperti tertulis dalam Alkitab, "Janganlah takut, wahai Putri Sion." Lihatlah Raja datang menunggangi seekor keledai.
bebas, merdeka, lepas dari kekuasaan Romawi. Kami semua sudah bosan hidup dalam tekanan, hidup dalam penderitaan, ketidakadilan, penindasan. Tuhan, kabulkanlah doaku. Kok banyak gampang? Siapa kalian? Aduh, ada ibu. Kita di mana? Iya. Loh, siapa kalian? Gadis-gadis Romawi tidak berpakaian seperti ini. Kami dari Kepanjen. Kepanjen? Nah, sudahlah. Dari manapun kalian berasal, apa kalian juga melihat Yesus yang datang hari ini? Yesus? Maksudnya Yesus Tuhan Yesus ya? Tuhan Yesus. Kalian pasti juga ikut senang kan kalau dia jadi raja? Kita akan terbebas dari penjajahan dan hidup yang penuh kesengsaraan ini. Wah, sudah ya? Aku akan mengejar iring-iringnya di belakang Yesus. Tunggu, ini di mana? Tunggu. Loh, kok pergi? Wah. Ibu tadi pergi, terus ya ini ada banyak daun palem, terus ibu tadi bajunya kayak baju zaman dulu. Kan kita jangan masuk dalam Alkitab. Bisa ya? Kita tadi kan lagi baca kisah Yesus dielu-elukan di Yerusalem kan? Iya, benar. Dan tiba-tiba kita terlempar ke sini. Aduh. Tapi kenapa? Sayang kita telat. Kalau saja kita terjatuh pas Tuhan Yesus masih ada di sini. Oh, iya ya? Iya ya. Wah, pasti sudah kita bunuh dia. Iya, pasti aku juga sudah mengenal Tuhan Yesus. Kenapa? Atau malah kita akan bengong dan gak berani mendekat. Kita tahu kan, kita masih banyak salah. Iya juga. Masih hidup menuruti daging kan sometimes. Bahkan kalau aku pikir-pikir perkataan ibu tadi yang dia berharap Yesus jadi raja Israel dan membebaskan dari penjajahan Romawi itu seperti kita yang selalu punya sudut pandang berbeda dengan sudut pandangnya Tuhan saat menghadapi masalah. Benar kan? Itu yang aku maksud. Masalah ketidakadilan, perpecahan, penindasan. Bahkan masalah itu bukan hanya terjadi di luar, tetapi di gereja
belajar dan lebih sabar menerima pengakuan itu. Benar kan? Iya, benar-benar. Karena perkataan Tuhan nyata terjadi bahwa kita akan dibenci karena namanya. Tapi yang bikin emosi dan sakit hati, ya kalau saudara sendiri yang seperti itu. Iya sih, lebih susah memang mengampuni orang yang sudah nyata tahu firman Tuhan, tapi tetap aja melukai sesamanya, peduli, tinggi hati, merasa paling super, tak punya empati. Kak, Ya, kita hari ini kan memperingati Minggu Palmarum. Jangan sampai kita salah mengerti maksud Tuhan datang ke dunia ini ya. Kerajaan Allah itu Tuhan bukan berarti hilangnya semua hal yang tidak mengenakan hidup kita, tapi ikut Tuhan berarti berani memikul salib yang Tuhan berikan di hidup kita. Setuju. Seperti tujuan Yesus hidup, ya salib itu kan. Hanya lewat salib kerajaan Allah dinyatakan. Salib yang memerdekakan kita yang mau percaya padanya. Jadi sudah seharusnya tujuan utama kita hidup ya menghadirkan kerajaan Allah dimanapun kita berada, apapun kondisi kita harus bisa membawa damai. Karena dari situ orang bisa tahu kalau kita benar-benar murid Tuhan. Wah, aku jadi ingat nih salah satu khotbah Tuhan Yesus di bukit. Berbahagialah orang-orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Di pekan suci ini, semoga kita bisa menjadikannya pekan sunyi untuk merenungkan kembali kehidupan kita. Tentu cerita kita tidak sama, tapi biarlah setiap cerita yang mengukir hidup kita bisa membawa orang lain melihat kasih Tuhan di dalam salib itu. Amin. Tapi ngomong, Iya kan? ya terus gimana cara kita pulang ya? Iya, benar. Kok kita aduh, aku masih harus bikin donat lagi. Iya, Apa sebaiknya kita menyusul ibu tadi ya? Ide bagus. Siapa tahu kita bisa ketemu Tuhan Yesus. Ya, yuk, Tepuk tangan untuk Bapak. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Mungkin saya belum mengenalkan diri. Bagi Bapak Ibu yang belum kenal atau belum besok, saya adalah pendeta muda Yosi Bernardo. Ya Bapak Ibu. Jadi tentu saya sampaikan hari ini sebetulnya terjadwal Pak Didi yang melayani di sini, tetapi beliau diminta dari GKJW Jemaat Suwaru untuk melayani ibadah di Suwaru. Kebetulan hari ini juga penutupan panitia sidang. Jadi sidang majelis daerah kemarin dilakukan di Suwaru dan hari ini panitia mau dibubarkan. Jadi sekalian Pak Widi diundang melayani dan juga untuk membubarkan panitia sidang. Kebetulan Pak Widi beliau adalah juga ketua NP1 Malang Daerah 1. Jadi saya diminta untuk menggantikan beliau untuk menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu, menyampaikan firman Tuhan bukan berkhotbah lagi. Sekarang kalau khotbah itu satu arah ya. Kalau menyampaikan firman Tuhan itu kan dua arah. Bagi teman-teman rekan, firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Ketika saya membacakannya, mengatakannya, menganalisanya menurut pikiran saya, itu juga buat diri saya sendiri dan untuk yang mendengarkan saja. Makanya kadang-kadang mengeluarkan firman Tuhan itu menjadi momok yang menakutkan bagi semuanya. Karena tentu saja tidak ada seorang pun yang layak. Tetapi saya belajar dari Paulus dan saya sangat mengagumi
hal yang luar biasa tentang Paulus. Dia pernah berkata dalam salah satu suratnya, Kristus datang untuk mengampuni orang berdosa, dan di antara semua orang, sayalah yang paling berdosa. Jadi Paulus dengan bangga mengaku kesalahannya bahwa dia pernah mengejar-kejar murid Yesus, menganiaya, bahkan mungkin membunuh, meskipun tidak pernah dikatakan dalam Alkitab. Tetapi dalam pelayanannya dia mengakui bahwa di antara semua orang, saya yang paling berdosa, saya yang paling tidak layak. Dan saya juga boleh katakan saat ini di antara semua yang ada di sini, kalau bisa katakan saya yang paling tidak layak melayani di atas mimbar. Karena kalau mengingat dosa-dosa saya, makanya tadi di awal-awal ketika menaikkan lagu hidupmu berharga bagi Allah, yang kau berkenan di hadapannya. Saya teringat beberapa tahun yang lalu, saya melalui kondisi yang sama di mana saya jatuh terpuruk dan saya banyak melakukan dosa karena kemarahan saya. Tetapi ketika saya melarikan diri dari gereja ini, saya ikut beribadah di sebuah gereja di Malang. Lagu ini dinyanyikan oleh para pemandu usia. Itu tanpa sadar saya menangis. Makanya tadi saya hampir tidak bisa menahan diri saya untuk menangis ya. Karena saya teringat masa itu betapa sedihnya ketika kita jatuh dalam dosa, dalam keadaan terendah dalam hidup kita. Dan ternyata Tuhan mengangkat kita, melayakkan kita secara luar biasa. Kita anak Tuhan dimampukan untuk menghadapi semuanya. Dan pada ini dari Matius 21 ini kita akan sama-sama belajar. Karena semua orang pasti punya penafsiran yang berbeda. Mari kita berbagi. Bapak Ibu, kalau kita lihat background cerita ini, sebetulnya kan tadi di drama disampaikan sebelum datang ke Yerusalem, mujizat Yesus sudah dilakukan di mana-mana. Dan yang paling terkenal adalah ketika dia membangkitkan Lazarus. Jadi Lazarus ini tinggal di Betania, di lereng Bukit Zaitun, yang sudah dekat dengan kota Yerusalem. Makanya berita itu sudah tersebar di Yerusalem bahwa ada seorang yang bisa membangkitkan orang mati. Dan sebelum itu mujizat-mujizatnya banyak yang jadi, menyembuhkan orang lumpuh, menjadikan orang buta, dan berbagai macam hal. Sehingga ketika Yesus datang ke Yerusalem, dan kebetulan juga ini adalah masa menjelang Paskah. Jadi ada tradisi di kalangan Yahudi menjelang Paskah itu mereka akan berkumpul di Yerusalem, terutama orang-orang di sekitar Yerusalem. Di radius, kalau saya baca di Google, sekitar 30 km sekitar Yerusalem, mereka akan merayakannya bersama-sama di kota Yerusalem. Dan selama seminggu itu mereka akan berkumpul dan merayakan itu. Makanya ketika Yesus masuk ke Yerusalem, banyak orang yang ada di sana karena memang terjadi masa seperti itu. Bapak Ibu, kita akan baca di ayat yang kedua. Tuhan Yesus itu memerintahkan kepada muridnya untuk mencari seekor keledai. Dan kita tahu ceritanya bahwa suruh cari aja pokoknya. Justru nanti kamu akan menemukan keledai dengan anaknya, ambil saja. Tentu saja sebuah perintah yang cukup aneh ya. Tahu-tahu ada kok suruh ngambil. Ya kalau kita tidak dianggap pencuri. Kalau dianggap pencuri pasti ya akan dikepukin dan fatal akibatnya ya. Tetapi kita lihat ketaatan murid-muridnya bahwa dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Memang kadang perintah Tuhan itu nggak masuk akal nih Bapak Ibu. Mungkin Tuhan itu kadang memang tidak masuk akal dengan segala perintahnya. Untuk mengasihi musuh tanpa memikir dikarenakan ajaran-ajaran tidak masuk akal. Tetapi di sini juga contoh juga dilakukan oleh murid-muridnya bahwa ini perintah Tuhan. Ya uslah meskipun tidak masuk akal saya lakukan. Dan mereka melakukan persis seperti apa yang dilakukan Yesus. Dan di ayat yang ketiga dikatakan, jikalau ada orang yang menegur kamu, katakan Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Bapak Ibu, kadang-kadang kita sebagai murid juga diperintahkan Tuhan pada hal yang tidak masuk akal.
Bahkan kadang-kadang kita juga bertindak sebagai pemilik keledai. Ketika ada orang yang bilang kepada kita, Tuhan memerlukannya, apakah kita akan menahan apa yang menjadi kebutuhan Tuhan? Tentu saja ini menjadi pertanyaan yang kita semua sendiri yang bisa menjawab. Seringkali ada banyak kebutuhan bukan dari Tuhan yang membutuhkan, tapi justru orang-orang sekitar kita yang membutuhkannya. Tetapi firman Tuhan katakan, ya aku ya orang-orang yang menderita ini, orang-orang yang membutuhkan ini. Bisakah kita melakukan seperti pemilik keledai ketika kita merasa, kok Tuhan menginginkan saya melakukan ini ya, kok saya harus menolong ini ya, saya harus melakukan yang baik ini ke gereja ya, gereja membutuhkan apa ya? Dan ternyata juga tidak mudah. Tapi kita dapat contoh yang baik lagi. Kebetulan ini pemilik keledai juga baik, mungkin orang yang takut akan Tuhan, jadi dia dengan rela memberikannya. Tapi Bapak Ibu, tentu saja kerelaan untuk memberikan ini kan kadang-kadang mengingat kita itu tidak tulus ya. Bapak Ibu tahu bahwa kisah ini tadi sudah dikatakan di drama di awal pengantar bahwa beberapa hari ke depan sebuah yang kita terjadi sebuah anomali dari pertama dilulukan kemudian ternyata dihujat. Bahkan mereka yang tidak suka langsung teriak salibkan dia, salibkan dia. Jadi mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus membuat para pemuka agama dan orang Farisi semakin jengkel. Orang ini kok semakin lama semakin kurang ajar. Bahkan dia kadang-kadang mengaku dirinya anak Allah. Makanya seringkali di kisah-kisah Alkitab dikatakan ketika Yesus melakukan mujizat selalu katakan jangan beritakan karena belum waktunya. Kalau saya Tuhan katakan seperti itu karena memang Tuhan yang diharapkan oleh orang-orang Yahudi bahwa Tuhan yang besar dikatakan inilah anak Daud, bahwa secara politik mereka akan dibebaskan karena punya raja yang punya mujizat luar biasa. Tapi kenyataannya tidak demikian. Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan datang dengan segala kesederhanaannya, bahkan mujizat pun sebetulnya dia tidak ingin diberitakan karena inti pengajaran Tuhan adalah bukan mujizat, tapi adalah damai sejahtera yang dia bawa. Makanya ketika ayat 3 tadi dikatakan ketika Tuhan memerlukan kita, Tuhan katakan bahwa Ia akan segera mengembalikannya. Sebuah janji Tuhan yang luar biasa ya. Kita percaya bahwa apa yang kita berikan Tuhan akan dibalas berlipat ganda. Itu kalau orang-orang yang matre. Kalau Ibu, tentu saja namanya di dunia tidak ada orang yang tidak matre. Semuanya berharap kalau kita memberikan persembahan itu Tuhan akan membalaskan lebih banyak lagi. Tapi apakah itu inti dari persembahan kita? Ada bedanya antara mengetahui dan merasakan. Kita tahu bahwa Tuhan itu Maha Pengampun. Ibu semua besok, bahkan di semua ajaran di luar kita pun cuma mengatakan Tuhan itu Maha Pengampun. Mengetahui semuanya bahwa Tuhan itu Maha Pengampun. Seberapa besar dosa kita kalau kita mau bertobat, tidak ada yang tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi ketika kita merasakan, bedanya mengetahui dan merasakan. Dan saya pribadi pernah merasakan begitu banyak dosa saya, tapi kok Tuhan melayakkan saya, memampukan saya ya, sehingga saya dibangkitkan, dipulihkan secara luar biasa. Dan makanya tadi ketika lagu ini saya tidak pernah ngomong sama Pak Widi sebetulnya tentang lagu ini, tapi kayak kebetulan kok ya Pak Widi kok pas milih lagu ini. Jadi saya punya pengalaman pribadi dengan lagu ini, makanya saya hampir nangis jujur. Saya teringat akan masa lalu saya yang kelam, dan saya sekarang dilayakkan Tuhan untuk boleh menyatakan firman Tuhan ya, sebetulnya sebuah beban moral yang sangat luar biasa. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalaupun kita mendengarkan siapapun mendengarkan firman Tuhan dimanapun tempatnya, memang sebenarnya kita
memutihkan segala prasangka kita tentang orang itu. Karena firman Tuhan bisa disampaikan melalui siapa saja. Bahkan kadang melalui lagu-lagu rohani, seperti saya katakan tadi ya. Nah, ketika kita merasakan bahwa kita diampuni, itu kan beda ya. Saya pernah berbuat salah, saya pernah punya dosa yang besar, tapi ketika Tuhan mengampuni saya, rasanya luar biasa. Damai sejahtera pengampunan itu kan hanya bisa dirasakan oleh orang yang mengalaminya. Kalau Bapak Ibu di sini ada yang pernah punya hutang nggak? Yang mudah-mudahan tidak semuanya, karena kalau lebih kerennya adalah cicilan. Cicilan, soalnya kan hutang yang diberi waktu untuk mencicilnya. Bapak Ibu, ketika kita punya hutang ke seseorang, ya, kemudian hutang itu dibebaskan. Kira-kira siapa yang lebih senang? Orang yang hutangnya kecil dibebaskan atau orang yang hutangnya besar dibebaskan? Hutangnya besar ya. Wah, ternyata hutang gede dibebaskan. Artinya aku biar hutang sing akeh. Manusia itu kadang begitu ya. Kalau melihat dosa kesalahan kita, ketika Tuhan mengampuni kita, kadang kita masih hidup di dunia ini. Tentu saja tidak lepas dari godaan yang selalu muncul. Meskipun kita pernah bertobat, kita merasakan diampuni Tuhan, tetapi ternyata godaan dunia itu selalu muncul kembali. Dan itu menggoda kita untuk, aduh, saya bisa nggak mengalahkannya ya? Saya sudah diampuni, sudah merasakan pengampunan. Ya, kalau ada kesempatan, kenapa tidak saya lakukan? Manusiawi kita kan kadang-kadang seperti itu ya. Orang lain nggak tahu, apalagi dosa-dosa yang tersembunyi. Ini yang biasanya merasa kita itu aman. Udah orang lain nggak tahu dosa saya, dosa favorit saya. Orang lihatnya saya orang yang rohani, saya orang yang luar biasa dapat dengan jabatan mungkin pendeta, atau majelis, penatua. Itu saja tidak ada yang sempurna. Siapapun orangnya, semakin tinggi jabatan rohaninya, kalau ada pepatah semakin tinggi pohon semakin tinggi goyangannya ya, karena godaannya pasti semakin besar. Makanya seringkali saya cerita bahwa kalau saya lihat seorang hamba Tuhan memutuskan diri menjadi pendeta itu luar biasa buat saya. Itu keinginan masa kecil saya. Tapi semakin saya besar, semakin saya sadar bahwa saya tidak mampu menjadi seorang hamba Tuhan, karena saya orang yang tidak bisa kadang melewatkan kesempatan meskipun itu berbuat dosa. Kesempatan api. Jadi saya itu orang yang lemah. Dalam banyak hal saya seringkali mengulangkan kesalahan yang sama. Tapi ya puji Tuhan, berangsur-angsur membaik dan saya belajar semakin mengendalikan diri meskipun kadang coba itu masih saja datang. Saya yakin Bapak Ibu semua juga mengalami hal yang sama. Minggu Pamarung, ketika kita seperti saat ini kita mengeluhkan kebesaran Tuhan dengan segala keperkasaannya. Seringkali kita juga berharap sepulang dari sini ada perubahan yang luar biasa yang Tuhan berikan. Mungkin ada yang ajak dinoplok, ada sukacita luar biasa oleh orang lain, apapun bentuknya. Tapi ternyata kadang-kadang harapan kita tidak sesuai. Jadi kalau secara politik ya Bapak Ibu, orang Yahudi kecewa. Kita lihat murid-muridnya ketika itu juga melakukan hal yang sama ya. Ketika dia berita saat ini, ketika Yesus masih ada, masih bebas, juga melakukan apapun yang diberitakan Tuhan. Tetapi ketika Tuhan Yesus ditangkap, apa yang terjadi? Tidak semuanya berani mengikut dia. Bahkan kita tahu Petrus, salah satu muridnya yang paling tegas, menyalahi Tuhan 3 kali. Jadi kalau kita dibandingkan Kristus, mesti Kristus tidak ada apa-apanya ya. Saya mungkin menyalahi Tuhan Yesus lebih dari 10 kali atau 50 kali. Jadi Kristus masih beruntung cuma 3 kali menyangkal Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, keberadaan kita anak Tuhan di dunia ini sudah tidak lepas dari
anomali seperti itu. Di saat kita bahagia, di saat Tuhan memberkati kita, di saat Tuhan menampakkan kuasanya dengan memberkati kita dalam banyak hal, semuanya nampak mudah mengikut Tuhan. Tapi ketika semuanya dibalikkan, sesuatu yang kita sayangi, kita kasih, kita paling senangi, mungkin harta kita, mungkin orang-orang yang orang terdekat kita diambil Tuhan, kita menjadi marah dan kita seringkali mengatakan salahkan dia. Sebelumnya drama tadi juga sudah menggambarkan semuanya gitu. Tanpa sadar kita menyalahkan Tuhan Yesus berkali-kali, bahkan tidak hanya menyalahkan Tuhan Yesus. Tapi di drama juga dikatakan, kadang di gereja ini kita menyalahkan orang lain juga. Sudah Tuhan disalibkan, ketika ada orang lain berbuat salah, kita rasani, bahasa Indonesia apa ya, digunjingkan di belakang. Orang itu loh gini-gini, majelis kok seperti itu, penatua kok seperti itu, bahkan lebih jahat lagi pendeta kok seperti itu. Pasti berat ya Bu Siska yang jadi ibu pendeta pasti juga beban moralnya jauh lebih besar daripada ibu rumah tangga biasa. Tapi di dalam Tuhan tidak ada bedanya sebetulnya Bapak Ibu. Kita tahu bahwa kedatangan Tuhan ke dunia ini tidak sebagai raja yang keras. Dia bukan raja yang seperti militer. Kalau salah dulu. Bapak Ibu, kalau kita bisa bayangkan, ketika kita berbuat salah, tidak lama kemudian Tuhan menghukum kita, pasti kita mungkin takut ya, mau melakukan sesuatu yang salah, takut karena, saya bisa lepas besok saya dihukum. Tetapi Tuhan kan tidak seperti itu nih. Bapak itu pernah merasakan melakukan kesalahan ternyata tidak pernah dihukum Tuhan. Pernah. Nah ya, saya melakukan kesalahan ternyata Tuhan tidak pernah hukum saya. Loh kok bisa? Itu karena Tuhan itu bukan Tuhan yang kejam. Dia pasti punya maksud, kenapa sih Tuhan tidak menghukum saya saat itu juga. Makanya dalam Kristen kan kita melakukan segala sesuatu kan, saya katakan tadi ada bedanya merasakan pengampunan dan mengetahui. Kalau di luar kita hanya mengetahui saja bahwa kalau kita melakukan yang baik-baik, mudah-mudahan Tuhan mengampuni kita. Sementara kita anak Tuhan adalah Tuhan sudah mengampuni kita dan kita merasakan segala kebaikannya. Kalau kita datang ke gereja ini, kita mau memberi atau mau mengembalikan? Bisa tanya Bapak Ibu, siapa yang setuju kita akan memberi buat Tuhan? Angkat tangan, monggo, survei, memberi buat Tuhan. Siapa yang setuju kita gereja mengembalikan buat Tuhan? Yang lain netral ya, memang lebih aman. Yang benar saudara bisa berbeda. Jadi kalau kita punya mindset kita mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, semuanya jadi mudah. Kita diberi umur hingga saat ini, berapapun umur panjenengan semua, itu adalah waktu yang diberikan Tuhan untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita bisa mengembalikannya hanya di saat mungkin hari Minggu seperti ini. Jadi kadang-kadang ketika kita punya motivasi untuk memberi, itu kadang-kadang beda ya. Memberi itu biasanya kan ada apa ya? Ada motivasi lain gitu ya. Saya memberi anak saya ini karena anak saya ini turun, sementara anak ini tidak turun. Kalau tidak turun ya kata kasih, ini loh yang saya kasih. Kadang dia seperti ya. Di gereja juga gitu. Kadang ketika ke gereja semuanya nampak baik-baik saja, ya udah saya suka cita di gereja Tuhan membawa damai sejahtera. Tapi ketika di gereja bertemu dengan orang-orang yang mencoba mungkin ya, wah ke gereja kok mukanya cemburu saja, atau wah khotbah kok tidak jelas ngalor itu. Banyak hal yang mengganggu. Apa yang motivasi kita pada mulanya adalah untuk mengembalikan waktu Tuhan. Apa yang sudah diberikan Tuhan akhirnya menjadi karena ada banyak gangguan. Makanya tadi saya juga nggak pernah kontakkan sama drama yang sudah dikarang oleh Pak Ikin tadi. Jadi saya selalu juga selama ini kalau kita ada drama-drama, Pak Widi cuma memberikan temanya, drama yang khusus sendiri naskahnya.
Jadi ada pemikiran-pemikiran yang sama sebetulnya di antara kita semua bahwa misi kita di Minggu Palma adalah membawa damai. Sebuah contoh yang diberikan oleh Tuhan Yesus secara luar biasa. Membawa damai itu jadi dikatakan bahwa Tuhan tidak akan menghukum kita secara keras. Juga di dalam kisah Tuhan Yesus selalu tidak pernah kita melihat Tuhan Yesus melawan ketika dia dilakukan tidak adil dengan segala kuasanya. Jadi ada hal yang luar biasa, menahan diri, kerendahan hati yang luar biasa supaya Yesus bisa diterima akhirnya. Bapak Ibu, kalau melihat kisah tadi kan saya katakan seringkali ada ironi, orang-orang yang terlalu menentukan lalu akhirnya menghakimi dia, langsung menyalahkan dia. Murid-muridnya aja yang tinggal bersama Tuhan Yesus selama 3 tahun bisa menyangkali dia. Apalagi kita yang tidak pernah mengenal secara langsung. Tadi di drama ternyata juga ada seperti itu ya. Wah, sayang ya, kita datang sudah Tuhan Yesusnya sudah nggak ada. Apakah kita berani jamin kalau kita hidup bersama Tuhan Yesus selama 3 tahun, menyaksikan langsung mujizatnya ketika hal ini terjadi? Apakah menjadi jaminan bahwa Anda tidak akan menyayangi Tuhan Yesus? Tidak menjadi jaminan gitu. Karena murid-muridnya tidak tahu apa rencana Tuhan ke depan. Kita bersyukur sebagai anak Tuhan dengan adanya firman Tuhan ini jadi konkret akhirnya. Oh ternyata ketika Minggu Palma ini terjadi dan Yesus akhirnya ditangkap, itu menggenapi nubuatan dalam perjanjian lama. Makanya Paulus yang seorang ahli Taurat, ketika dia menghubungkan kisah-kisah Yesus dengan apa yang dia pelajari, dia akhirnya betul-betul bertobat. Luar biasa, penggenapan dari Tuhan dalam perjanjian lama itu digenapi dalam diri Tuhan Yesus. Jadi sebetulnya posisi kita lebih baik daripada para muridnya. Para muridnya hidup bersama Tuhan Yesus langsung. Mereka menyaksikan langsung mujizatnya di depan mata. Pak Gatot yang tinggi, saya ubah jadi pendek, terjadi. Tiba-tiba jadi 60 meter. Contohnya ini, pasti semuanya berharap bahwa mengikut saya pasti akan dapat banyak hal. Makanya bahkan di antara para muridnya, Bapak Ibu ingat ya, ketika menjelang perjamuan kan, siapa yang terbesar di antara para muridnya menjadi rebutan gitu. Tapi kalau sekalian, siapa yang ingin menjadi terbesar di antara kamu? Dia yang mau melayani. Jadi Bapak Ibu, menjadi besar ternyata berbeda. Tuhan mencontohkannya dengan membasuh kaki murid-muridnya di kamis putih nanti yang 4 hari ke depan kita peringati. Marilah minggu sengsara ini menjadi perenungan kita semua bahwa tidak ada seorang pun yang layak di hadapan Tuhan. Tetapi ternyata hidupmu berharga bagi Allah. Buluh yang terkulai tidak akan dipatahkan. Sumbu yang hampir udara nyalanya tidak akan dipadamkan. Seberapa besar pergumulan kita saat ini, ada harapan yang luar biasa diberikan Tuhan Yesus. Lalu Bapak Marum yang membawa misinya tadi adalah kita membawa damai sejahtera. Dan kita membawa kesederhanaan yang dicontohkan Tuhan Yesus. Kenapa? Nah, salah satu penafsir bilang bahwa kenapa Tuhan Yesus tidak menunggangi keledai? Ternyata keledai adalah gambaran kesederhanaan. Jadi kalau zaman itu kan para pembesar biasanya kan naik kuda ya. Kalau kuda itu kita lambang besaran keperkasaan, lambang peperangan juga. Banyak kalau perangan mereka naik kuda. Tapi di sini Tuhan Yesus hanya menunggangi seekor keledai. Yang dikatakan kalau banyak bahasa keledai itu tidak yang bodoh. Tapi ada di bahasa yang mengatakan keledai tidak akan jatuh di lubang yang sama. Jadi kalau keledai yang bodoh aja tahu bahwa tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Kadang kita lebih bodoh dari keledai. Karena kesalahan yang sama kita ulang. Ada keterdasaran di Bapak Ibu ya. Namanya manusia seperti itu. Kadang kebodohan kita itu lebih keledai. Tuhan yang ingat tidak seperti itu ya. Bahkan ketika Tuhan Yesus naik ke punggung keledai hanya dialasi oleh pakaian. Hanya kalau pemegang itu kan raja naik kuda, kudanya pakai pelana-pelananya pun kalau
tadi di berita atau di TV, zamannya Mesir kuno itu sudah keretanya raja itu sudah dilapisi emas dengan segala kemewahannya. Tapi apa yang dilakukan Yesus sebuah anomali, sebuah yang tidak pernah disangka oleh manusia bahwa misi Tuhan adalah membuat damai sejahtera dengan memberikan contoh kesederhanaan yang luar biasa. Mudah-mudahan itu menjadi perenungan kita di Minggu Palmarum ini, Bapak Ibu semua. Kita mengenal betapa baiknya Tuhan, seberapapun kebodohan kita, kesalahan kita berulang-ulang kita lakukan, tapi kita tetap mohon Tuhan yang memberi kekuatan, karena tanpa campur tangan Tuhan tentu saja kita tidak mampu. Ya, jujur saya sendiri mengatakan tanpa campur tangan Tuhan saya orang yang sangat lemah. Tapi meskipun kadang kita berdoa, godaan tetap ada. Dan itu memang cara Tuhan untuk menguji kita. Marilah kita bersama-sama menyambut Minggu Palmarum ini, kita memanggil Tuhan sebagai Raja kita, Raja yang sederhana. Jadi mari kita tunjukkan dengan jalan hidup kita orang-orang yang membawa damai dimanapun kita berada, terutama di gereja ini. Kalau ada orang yang saling menghakimi satu dengan lain, ya jujur saya sendiri pribadi lebih banyak mengujikan daripada mendoakan. Ya enggak? Kadang rasa-rasa gitu ya, bapak itu loh, orang itu, tapi ketika di rumah kita punya waktu doa pribadi, doa dengan Tuhan, jarang sekali kita menyebutkan orang yang kita rasani. Karena apa? Ya sudah, kita sebatas menghakimi saja, itu urusannya kita. Jarang sekali ada daerah kita mau doa buat orang-orang yang justru lemah, karena justru sebetulnya kan gereja ini fungsinya kan saling menopang satu dengan yang lain. Kalau kita tahu ada yang lemah, baik secara rohani maupun secara materi, harusnya idealnya kan semuanya saling membantu. Tetapi ternyata ya dengan kesibukan kita masing-masing, kadang-kadang kita lupakan kewajiban kita. Seakan-akan datang ke gereja ini ada yang urusan pribadi kita dengan Tuhan. Padahal kalau Bapak Ibu tengok sampai kanan kiri, depan belakang, terutama yang saling mengenal, biasanya tahu pergumulannya masing-masing. Kalau Bapak Ibu yang mungkin hanya jemaat tamu, kami mohon maaf, mungkin memang tidak mengenal dan tidak tahu segala pergumulannya. Mungkin ini bisa menjadi pertemuan kita saat ini, Bapak Ibu. Marilah kita menjadi orang yang berdoa damai, kita belajar dari orang yang sederhana, bahwa menjadi orang yang diampuni itu sukacita. Sukacita itu membawa damai, karena sejahtera itu tidak bagikan dimanapun kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kalau boleh melihat di depan kami masing-masing, Tuhan tahu betapa banyak hal-hal yang membuat sedih hati Tuhan. Bahkan itu juga kami lakukan di gereja ini. Seringkali kami tidak membawa damai sejahtera, tapi justru kami menjadi hakim buat orang lain. Kami dengan mudah menghakimi kesalahan orang lain, dengan mudah menertawakan kelemahan orang lain. Padahal kami tahu dalam diri kami ada banyak dosa kesalahan yang mungkin orang lain tidak tahu. Karena ya Tuhan, kami rindu di Minggu Palmarum ini dengan segala contoh yang sudah Tuhan Yesus berikan, bahwa Tuhan datang tidak membawa penghakiman, Tuhan datang tidak membawa hukuman, tetapi membawa damai sejahtera. Bahkan ketika harus menderita, Tuhan tetap taat, bahkan sampai mati di kayu salib demi mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kami. Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau yang mau hadir dalam dunia, mengorbankan dirinya, merasakan dirinya menjadi manusia, betapa menderitanya kami orang-orang lemah. Tetapi melalui Tuhan Yesus kami belajar bahwa kalau kami taat, kalau kami belajar mematuhi segala perintah-Mu, Engkau akan memampukan setiap kami tempat tidur boleh menghadapi semuanya. Dalam masa yang Tuhan berikan di umur kami saat ini,
Ialah kami punya keinginan untuk mengembalikan segala berkat Tuhan yang luar biasa melalui tingkah laku kami masing-masing. Kami menjadi berkat bagi banyak orang, terutama buat orang-orang sekitar kami. Dalam hidup almarhum ini kami menghayati sengsara Tuhan yang luar biasa. Kalau kami pun tahu bahwa kami tidak akan sanggup menghadapinya, atau menceritanya untuk kayu salib, maka sebelum penyaliban kami tahu melalui cerita kita bahwa siksaan yang luar biasa harus Tuhan alami. Kami bersyukur kami tidak harus mengalami semuanya. Akan-akan Tuhan tidak pernah menghukum kami yang kesalahan dan dosa-dosa kami. Kami bersyukur ya Tuhan, sekali lagi atas kasih-Mu yang luar biasa. Kami setelah juga akan kembali ke dunia ini menghadapi kehidupan kami masing-masing. Ialah kami selalu mengingat akan segala teladan yang telah disebutkan. Mampukan setiap kami nama Tuhan, ialah kami boleh semakin menyenangkan hati-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai ungkapan rasa syukur kita karena mesta yang diberikan oleh Tuhan, marilah kita mendengarkan ungkapan bahagia yang demikian. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang meliharanya dalam hatinya. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan kita juga menjadi pelaku firman dan minggu almarhum ini betul menjadi minggu titik balik kita untuk merenungkan segala apa yang Tuhan lakukan dalam kita. Kita akan mengambil saat duduk. Jemaat yang dikasih Tuhan, mungkin akhir-akhir ini iman kita udah mulai meredup, kita udah mulai menjauh dari Tuhan, dan saat ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memperbarui iman kita di hadapan Tuhan. Mari dengan penuh rendah hati kita perbarui pengakuan iman rasul kita. Jemaat dan bagi sendiri. Pengakuan iman rasuli.
Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita mengaturkan persembahan yang sudah kita persiapkan. Firman Tuhan yang mendasari diambil dari Mazmur 116 ayat 12 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar kepada Tuhan nasaku di depan seluruh umatnya. Amin. Umat bersama kita memujikan pujian dengan judul layak dipuji disembah sampai dengan selesainya kita mengaturkan persembahan. Ku
bangkit berdiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang berkata di dalam kerajaan surga, puji syukur Tuhan kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap puji syukur terima kasih atas berkat Tuhan yang sudah kami haturkan pada pagi hari ini. Semuanya ini adalah berkat Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Kami sungguh mengucap puji syukur. Tuhan kiranya senantiasa memberkati tugas pekerjaan dan usaha kami, sehingga kami juga dapat menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kami juga. Tuhan kiranya juga Tuhan kami memberkati untuk saudara-saudara kami dan kami semua Tuhan, sehingga persembahan kami hanyalah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Apabila ada cacat celah dalam kami mengaturkan persembahan, kami memohon pengampunan. Tuhan, kami juga berdoa bagi pengelola persembahan, kiranya dapat mengelola seturut dengan kehendak hikmat-Mu saja. Tuhan, kami sudah menaikkan doa ucapan syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jemaat kami silakan untuk bersyukur. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Ada sukacita? Puji Tuhan. Bapak Ibu, berikut beberapa penekanan kita jemaat dan ralat. Saya akan bacakan untuk penekanan, terutama ini pada rangkaian kegiatan Pekan Suci. Di minggu depan kita itu ada di dalam kegiatan Pekan Suci Masa Raya Paskah. Hari Minggu 29 Maret hari ini itu adalah Minggu Palmarum. Induk dilayani oleh Bapak Penetua Induk dilayani oleh Bapak Penetua Yosi Pranantio. Terima kasih Pak Yosi untuk pelayanannya. Kemudian nanti untuk ngajum akan dilayani oleh Bapak Pendeta Widi pukul 9.00. Kemudian hari Kamis minggu depan adalah Kamis Putih gabungan antara Induk dan Pepantan menjadi satu. Akan dilaksanakan ibadah Kamis Putih pukul 18.00 atau jam 6 sore. Kemudian hari Jumat itu kita masuk pada Jumat Agung. Induk pukul 7.00 akan dilayani Bapak Widi. Kemudian pada ngajum pukul 10 juga akan dilayani oleh Bapak Widi. Kemudian Sabtu Sunyi tanggal 4 April 2026 pukul 18.00 atau jam 6 sore gabungan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Widi. Kemudian hari Minggu tanggal 5 April 2026 Paskah dan HUT GKJW akan dilaksanakan ibadah dan perayaan pukul 05.00. Mohon perhatian Bapak Ibu. Kemudian untuk ralat berita jemaat ada pada poin 10 perkunjungan keluarga, yaitu ada di pelayanan kelompok Matius. Di sini belum tercatat, nanti akan dilayani oleh Bapak Penetua Yosi. Kemudian yang hari Rabu kelompok Yohanes itu akan dilayani oleh Ibu Yeti. Selebihnya sama seperti di dalam berita jemaat. Demikian penekanan dan juga ralat berita jemaat. Atur nuhun. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita masuk di persiapan Pekan Suci. Kita semua tadi sudah membawa daun palma yang diberi
memberi peringatan kepada kita. Semoga kita bisa mengiringi Tuhan dengan sukacita dan diperkenalkan memasuki Yerusalem abadi bersama Dia yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Bapak Ibu, tentu saja sukacita ini bukan milik kita pribadi, tapi kalau bisa kita bagikan, kita saling tukarkan satu dengan yang lain. Untuk melakukan itu, marilah kita saling berdoa satu dengan yang lain dan norma yang kita pegang itu melambangkan bahwa iman kita bukan iman yang egois. Kita juga berbagi pergumulan kita dengan orang-orang sekitar kita. Semoga damai sejahtera yang diinginkan Tuhan juga boleh menyertai kita semua dalam palma ini, Bapak Ibu. Jadi sepulang dari gereja, kita berharap bahwa diletakkan di sekitar salib, belakangnya menjadi depannya, dan nanti kita akan bawa pada hari raya Pentakosta, kita bakar, kita jadikan abu yang akan kita gunakan untuk mengoles dari kita di Rabu Abu tahun depan. Jadi tradisi seperti ini akan coba kita mulai, tidak mulai tahun sudah dilaksanakan, dan mudah-mudahan juga akan menjadi tradisi selanjutnya untuk mengingatkan kita bahwa tugas kita adalah membawa damai sejahtera. Jadi Bapak Ibu, nanti pulang kan nggak mungkin di jalan gini-gini ya. Dikira orang gila. Tapi dalam palma ini kita pasang di mulut kita, senyum yang lebar, bahwa sukacita damai sejahtera kita bagikan kepada siapapun yang bersama kita saat ini. Amin. Jadi, mari kita pulang ke rumah kita masing-masing. Belum tuh kan? Sudah tuh semua. Paketannya belum. Oh. Terima kasih Pak Gatot. Semoga pergumulan Pak Gatot tidak menjadi pergumulan saya. Kalau pergumulan saya dipikir Pak Gatot juga. Baik Bapak Ibu, nah, kita akan mundur dari ibadah ini. Kiranya Allah memberikan bagi kita semua yang berkehendak untuk memperbarui hidup kita. Pekan suci Minggu Sengsara mengingatkan kita tentang bersamaan dengan Tuhan Yesus. Kami undang umat Tuhan berdiri. Sebelum kita mundur, mari kita puji Tuhan lagi untuk menyambut Paskah. Kita musikan itu Jumat nomor 91 ayatnya yang ketiga saja. Putri Sion nyanyilah. ketiganya yang esa memberikan perlindungan, berkat, kasih karunia, dan damai sejahtera kepada saudara-saudara saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Kita tutup ibadah kita pujikan lagu dari NKB 188, Tiap Langkahku.
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.